Dan tidak lupa kita doakan kedua orang tua kita, ayah kita, ibu kita. Semoga Allah mudahkan urusannya dan Allah jadikan kita anak-anak yang soleh yang bisa membawa kebaikan, rahmat, karunia bagi kedua orang tua kita. Hari ini saya akan berbagi ya, supaya kamu bisa punya prestasi lebih dari yang saya raih ya. Divine calling. Ini adalah teori dari dosen di Harvard University, namanya Tal Ben-Shahar. Dia mengatakan, kalau kita mau menikmati hidup, punya pencapaian luar biasa dan punya dampak yang besar, pastikan kita mengerjakan 3 hal ini: pleasure, strength, meaning. Hal yang kita sukai, kuasai, dan bermanfaat. Jadi when our interest, ketika kesukaan kita intersect with mastery, bertemu dengan ketangguhan kita, and then get bundled up with sincerity, lalu dibungkus dengan ketulusan, maka lihatlah bagaimana Allah memberhasilkan kita. Dan yang kedua, next, adalah Ikigai. Ikigai ini teori paling populer kedua di Jepang setelah Kaizen. Dia lihat 4 hal: what you love, apa yang kita sukai; what you are good at, apa yang kita kuasai; what the world needs, apa yang dunia butuhkan; and what you can be paid for, sesuatu yang menjadi rezeki besar buat kita di kemudian hari. Buktinya apa, Dokter Gamal? Saya suka 3 hal: inovasi kesehatan, wirausaha sosial, dan saya suka menginspirasi anak muda untuk berbuat sesuatu yang nyata. Waktu kuliah, saya datang ke ruangan dosen saya bilang, "Dok, saya ingin jadi inspirator kayak dokter." Sampai saya terbawa mimpi, bangun jam 1 malam, bibi bicara di panggung besar di kampus saya. Dan apa yang terjadi 5 tahun kemudian? Next slide. And keep playing. Boleh suaranya? Saya bukan Haryanto nyanyi adik-adik ya. Asik. Oke, next. Ya, nanti versi lengkapnya jadi YouTube channel saya. Jadi saya diminta berbagi inspirasi di hadapan 25.000 orang dari 150 negara di Stadion Piala Dunia. Apa hikmahnya adik-adik semua? Yang kita lakukan, mungkin saya sama seperti kamu adik-adik ya, kita tinggal jauh dari hidup-hidup dunia. Tapi hikmahnya apa? Yang kita lakukan mungkin kecil dan sederhana, tapi dengan keikhlasan, kerja keras dan gotong royong, Allah itu berwenang sepenuhnya memberhasilkan kita. Jadi jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun itu. Dan yang penting saat ini adalah temukan passion kamu atau potensi kamu. Pernah nggak kamu mengerjakan sesuatu ini gue banget rasanya? Adrenalin kamu rasanya di puncak, kamu gak sabar mengerjakannya. Itulah passion. So anything, apapun that gets your mind flying, membuat pikiran kamu terbang, and your soul burns your passion. Dan yang kedua, saya buat perusahaan yayasan namanya Indonesia Medica untuk memberikan layanan kesehatan gratis kepada masyarakat. Dan kami bersyukur, ini gak bermaksud sombong, cuma sedikit pamer ya. Kami diapresiasi berbagai negara, ini ketika di Peru dan di Jerman. Next, and you can play it. Mr. Gamal Albin Syed from Indonesia Medica, joining from the stage for the prize giving ceremony. Okay, next slide again. Yeah, next. One more. Kalau lihat yang saya capai, mungkin ada yang tahu siapa Raja Inggris? Siapa? Raja Charles ya. Kalau orang lihat yang saya capai, orang bilang enak Dr. Gamal diapresiasi oleh Raja Inggris. Dan next slide. Presiden Rusia siapa? Putin. Oke, next slide please. And you can play it. Dan saya bersyukur diundang makan malam, diundang teh sore ya, sama Presiden Rusia Vladimir Putin, dan beliau memberikan apresiasi dan dukungan atas inovasi-inovasi karya-karya yang kami kembangkan. Oke, next. Jadi mau tahu cara instan yang meraih itu? Mau atau mau banget? Gak ada cara instannya. Kamu harus mau soroh, harus mau merasakan ketidaknyamanan. Wa malazzatu illa ba'da ta'ab. Tidak ada keberhasilan tanpa kepayahan. Kalau kita nyaman, kita sudah tumbuh berhasil. Kalau kita mau tumbuh berhasil, kita harus mau merasakan ketidaknyamanan. There is no room for mediocre. Nggak ada ruang buat orang
biasa-biasa. Mendengar itu saya kata orang bilang Dr. Jamal, but people don't see what really happen. Orang lihat apa yang sebenarnya terjadi ya. Sebelum saya dulu sama tokoh-tokoh dunia itu sama Putin ya, banyak negara sekali saya kunjungi ya. Bahkan di Asia Tenggara ini hampir semua negara saya kunjungi kecuali Vietnam ya. Sampai Laos, Kamboja, yang Indonesia jarang ke sana gitu. Saya kunjungi dan alhamdulillah ya adik-adik. Dan kuncinya itu yang pertama, temukan potensi kita. Dan yang kedua, start with why. Saya yakin nggak ada anak yang malas, nggak ada anak yang malas. Yang ada itu adalah anak yang belum menemukan why atau alasan. Apa maksudnya why atau alasan? Itu adalah cause, sebab, belief, keyakinan yang mendrive kita memberikan yang terbaik yang kita bisa. Nah, apa why-nya saya sehingga bisa meraih penghargaan dunia? Ini kisah nyata seorang ibu usianya 46 tahun. Beliau mau izin sama suami sama anaknya mau kuliah lagi. 46 tahun bukan ambil S2 S3, ambil D1 mau belajar ilmu tafsir. Sampai anaknya tanya, nih, mami sudah tua, mau apa kuliah lagi? Apa jawabannya? Mami mau mengerti arti bacaan sholat dan mau menyelamatkan anak-anak dari api neraka. Setiap anaknya berangkat ujian, ibu ini tanya, nah, nanti kau ujian jam berapa? Waktu kau ujian, mami di atas sajadah. Itu berjalan terus berbulan-bulan, bertahun-tahun, sampai anaknya masuk satu di antara 50 inovator sosial paling berpengaruh versi WCSRD ya. Dan siapakah ibu itu? Next again please. Ibu saya ya. And you can play it. Jadi saya bersyukur adik-adik semua ya. Oh, you can play it please. And lower the sound. Bisa diceritakan suaranya. Jadi ayah ibu saya luar biasa adik-adik semua ya. Ayah saya itu sampai jual tanahnya supaya saya anaknya yang namanya Jamal ini bisa kuliah di kedokteran. Pernah kelas 3 SD ada tugas ngerti naskah drama. Di rumah nggak ada komputer, nggak ada laptop. Malam hari bapak saya bawa mesin ketik dari kantornya, usahanya keluarga kami ke rumah. Ibu saya ngetik mulai malam sampai pagi. Dan satu momen mahal dalam kehidupan saya, ketika subuh jam 4 pagi saya terima email pesan dari Cambridge University bahwa saya lolos sebagai finalis penerima penghargaan kehormatan dari kerajaan Inggris. Itu saya saksikan wajah kebahagiaan dan kebanggaan. Jadi I have something like more, someone I must not disappointed. Saya punya tujuan hidup, seseorang yang tidak boleh saya kecewakan. Dan saya yakin bukan saya saja. Betapa banyak kita di ruangan ini menyaksikan dari mata kepala kita. Orang tua kita membatalkan mimpinya, melupakan mimpinya, membiarkan hidupnya berlalu tanpa kesenangan, supaya kita anak-anaknya bisa belajar lebih baik, bekerja lebih baik, bermanfaat untuk lebih banyak orang. Tapi betapa banyak di antara kita melupakan itu dan membiarkan kehidupan kita berlalu penuh keegoisan tanpa kira sedikit membahagiakan orang tua. Oleh karena itu semua, adik-adik semua, jadikan keinginan membahagiakan orang tua itu motivasi yang membuat kamu belajar, berjuang, berkorban 2, 3, 4 kali lipat lebih keras. Dan yang ketiga, next, karya nyata. Jadi nanti saran saya, jadi kalau saya belum jujur adik-adik, saya bisa keliling dunia itu karena karya yang dihasilkan. Karya itu kartu nama terbaik yang kamu miliki di kemudian hari. Nah, apa karya yang saya hasilkan? Next. Ini program yang baru-baru ini kami buat. Next slide please. Namanya Malang Cerdas. Jadi kami fokus membantu pelajar-pelajar di Malang Raya meraih prestasi menggapai mimpi. Next slide again, and you can play it. Program kita yang pertama adalah beasiswa Malang Cerdas. Jadi kami menyalurkan beasiswa buat pelajar-pelajar di Malang Raya. Alhamdulillah per hari ini ada 473 pelajar yang bisa mendapatkan manfaat melalui Malang Cerdas. Next. And you can play it. Dan ini contoh adik-adik yang alhamdulillah sekarang bisa kuliah melalui beasiswa yang kami kembangkan. Penerima beasiswa Malang Cerdas. Saya Intan Nuraini Setiasi, saya penerima beasiswa Malang Cerdas. Saya Ihsan Tasrik, salah satu award di beasiswa Malang Cerdas. Saya Muhammad Agus Iswanto, penerima beasiswa Malang Cerdas. Perjalanan saya bisa mendapatkan beasiswa itu
saya SMA dan sangat ingin untuk melanjutkan pendidikan saya ke jenjang perkuliahan. Namun karena satu dan lain hal saya tidak bisa lolos dan pada akhirnya saya berpikir untuk gap year. Perjalanan saya mendapatkan beasiswa adalah ketika Dr. Kamal berkunjung ke SMK saya mendapatkan banyak inspirasi dari beliau. Saya mencari tahu tentang Malang Cerdas, saya mendapatkan informasi tentang beasiswa, sampai akhirnya saya mengikuti seleksi dan akhirnya saya lolos. Sampai pada hari ini dalam 8 bulan terakhir ya, ada 221 sekolah yang saya kunjungi ya. Jadi tidak ada satupun SMA negeri di kabupaten saya yang belum saya kunjungi ya. Dari 200 SD negeri ada hampir 70 yang sudah saya kunjungi, dan dari 30 SMP negeri ada 15 yang sudah saya kunjungi. Kalau orang dengar 473 beasiswa dan 221 sekolah yang kami kunjungi terdengar biasa. Tapi bagi saya dan tim butuh perjuangan luar biasa. Karena kami berangkat setengah 5 pagi, kembali setengah 1 dini hari ya. Sampai saya punya quote favorit ya. Ini quote of the year saya. Lebih baik kita menderita karena kedisiplinan daripada kita menderita karena kegagalan, penyesalan, dan kekalahan. Jadi disiplin itu senjata ampuh yang kita miliki sebagai seorang muslim, dan itu adalah jembatan antara cita-cita kita dengan pencapaian. Dan yang berikutnya, next, you can skip that part. Next slide again. Persisten dan konsisten itu begitu penting adik-adik ya. Atau bahasa Jawanya itu getu ya. Kalau kamu punya dua karakter ini, kamu akan sulit untuk dikalahkan ya. Jadi persisten itu begini, kamu tentukan apa yang mau kamu capai, lalu kamu fokus ya, kerahkan semua yang kamu miliki ya untuk mengerjakannya dengan konsisten. Misalkan tadi ketika saya ingin mendapatkan banyak dukungan internasional, itu selama 2 tahun 3 tahun itu saya fokus cari peluang di berbagai negara dunia. Ketika tadi saya buat program beasiswa dan ingin membantu adik-adik pelajar ya, saya fokus ya, satu hari bisa saya kunjungi sampai 3-5 sekolah selama 8 bulan. Jadi persisten dan konsisten. Jadi buat adik-adik, nanti saya akan cerita untuk kamu bisa persiapkan dari kamu selanjutnya. Next again. Dan yang ini program pertama saya buat namanya klinik asuransi sampah. Next slide please. And you can do it. Let me tell you a true story of a 3 years old girl, Hairunisa. Ini kisah nyata seorang anak pemulung namanya Hairunisa. Penghasilan bapaknya 10.000 setiap hari. Suatu hari dia sakit diare. Tapi karena bapaknya nggak punya cukup uang, dia nggak bisa pergi berobat. Dia menemani bapaknya memulung. Sampai 5 Juni, Hairunisa meninggal dunia tepat di gerobak sampah ayahnya. Kisah ini menjadi motivasi buat saya dan teman-teman mengembangkan yang namanya klinik asuransi sampah, karena kami yakin kesehatan adalah hak setiap orang, termasuk mereka yang membutuhkan. Jadi di tempat kami, warga berobat cukup bayar dengan kardus dan plastik ya. Next slide please. Oke, next slide. Dan itu mereka bisa dapat pelayanan kesehatan, bisa operasi rawat inap bagi yang membutuhkan. Dan ini mendapat warga atas apa yang kami kembangkan. Next. Oke, you can do it. Thank you. Nyaman sampah, nyaman kuliah. Ya, nyaman liahnya sampah liah yang mana? Before, I used to throw everything in the street. But now I started to realize that my rubbish could be useful. Blood pressure, and I need to see a doctor twice a month. I can visit a doctor without paying. Okay, so don't be proud with your idea, but focus on the problem that you want to solve. Jangan bangga sama ide kita, tapi fokus pada masalah yang kita selesaikan. Next. Dan yang kedua, saya magang di rumah sakit tadi.
Saya jaga mama di UGD. Saya terima pasien namanya Awal Nikmat, anak yatim piatu, patah tulang paha, butuh biaya operasi. Lalu saya upload di Facebook saya. Besoknya ingin membantu. Semenjak hari itu saya buat program namanya Siapa Peduli untuk bantu pasien-pasien yang butuh biaya operasi yang jumlahnya besar. Next. Dan ini pasien awal kami, namanya Abdul Laksono, sakit Sjögren syndrome, butuh biaya operasi 300 juta. Alhamdulillah terbantu dalam program yang kami kembangkan. Adik-adik semua, orang tidak peduli seberapa hebat kayak pintarnya kita, tapi yang mereka pedulikan dengan satu, apakah kehadiran kita memberikan manfaat untuk mereka. Bahkan salah seorang ulama menuliskan dalam kitabnya, boleh jadi saat engkau hidup terlelap, pintu-pintu langit sedang diketuk oleh Tuhan, doa kebaikan untukmu. Dari orang kelaparan yang kau beri makan, dari orang yang berhidup kesulitan yang telah kau lapangkan. Oleh karena itu, janganlah sekali-kali kau meremehkan sebuah kebaikan. Dan yang ketiga, kami buat aplikasi digital namanya Inet untuk mendigitalisasi berbagai layanan kesehatan. Next sih, ini kan clear. Bangun tidur banyak demam, mau ke dokter tapi mager. Klik aja Inet. Pulang kerja badan capek, terus mandi enaknya. Bentar, boleh nggak ya mandi malam? Klik aja Inet. Malam-malam lapar melanda, mie instan emang menggoda. Cari mie yang sehat, klik aja Inet. Hari libur setrika gunung, pas asik setrika ada telepon masuk. Salah angkat telepon. Klik aja Inet. Orang tercinta sedang sakit parah dan butuh biaya pengobatan besar. Klik aja Inet. Pengen beli ketoprak, pas lagi di jalan kena tabrak. Klik aja Inet, ambulan datang. Butuh tambahan transfusi darah tapi bingung cari kemana? Klik aja Inet. Hadirkan kesehatan dalam genggaman. And lower the sound and you can play. Sering kalau di rumah pakai benda ini ya, betul apa betul? Benda ini luar biasa nih. Benda ini bisa membuat kamu dikenal oleh puluhan juta orang, menginspirasi jutaan orang, mendapatkan banyak kesempatan peluang di kemudian hari. Tapi benda ini bisa menghancurkan kehidupan kamu, keluarga kamu, orang-orang yang kamu sayangi. Kita bersyukur sebetulnya. Dulu sebelum ada benda ini, kita kumpulkan orang di stadion untuk bicara di hadapan puluhan ribu orang. Sekarang dari rumah kamu, dari tempat tidur kamu, meja belajar kamu bisa buat konten yang disaksikan jutaan orang di Indonesia. Dan saya bersyukur, next again, saya punya 2 juta follower di media sosial saya. Akhirnya setiap konten yang kami produksi bisa disaksikan jutaan orang di Indonesia. Next. Dan karena kami konsisten membuat konten-konten positif, banyak brand-brand dunia bekerja sama. Misalkan ini ketika syuting di Malaysia untuk promosi di berbagai negara di Asia Tenggara. Next, and you can play. The proses, percaya pada proses, the vision pulls you. Next, next, you can, oh ya. Ini contoh, backslide ya. Oke, ini contoh orang yang keadaannya hidup. Ini orang merampok bank, ditanya sama manajer banknya, what will you do with the money? Mau dipakai apa uangnya? Bingung perampoknya ya, bukan alumni yang kaki ya, jadi yang punya visi hidup ya. Next, tadi kita menertawakan perampok itu, bagaimana dengan kita? Sudah mondar-mandir setelah bertahun-tahun, apa yang dicari? Ilmu, terus ijazah, pengalaman, jodoh ya, dan lain sebagainya. Saya kuliah kedokteran 5 tahun, 2 teman saya mencoba bunuh diri, dua-duanya karena cintanya bertepuk sebelah tangan. Karena saya sekarang matre betul? Biasanya yang cewek marah gitu, tapi saya bisa buktikan ya. Oh, ini 2 laki-laki, alimnya sama, pinternya sama, baiknya sama, gantengnya sama, satu kayak satu enggak. Pilih calon suami yang mana?
Nggak usah dijawab, kami para pria sudah tahu jawabannya ya. Jadi cinta itu buta, bisa bedakan mana suara Honda Beat, mana suara Honda Jazz ya kan ya. Tapi nggak tuli, cinta itu buta tapi nggak tuli ya. Next, mungkin kamu punya cita-cita nih kan. Untuk menempuh 400 meter, Siput butuh waktu 37 jam, tapi mempermulawan hanya 9 detik. Kita mungkin punya cita-cita, tapi pertanyaannya seberapa cepat kita mencapai. Jadi tentukan yang mau kamu capai, lalu kerahkan semua sumber daya yang kamu miliki untuk mencapai dalam tempo sesingkat-singkatnya. Nah, idola saya yang kedua adalah Elon Musk. Dia jual people, dapat puluhan triliun, lalu dia bertanya apa yang paling dibutuhkan oleh manusia. Next, dia berpikir manusia harus menjadi spesies multiplanet dan manusia harus menghasilkan energi terbarukan. Ya. Next, and you can play. Apa yang dikatakan Elon Musk? Bukan lagi work hard, tapi work super hard. High pain threshold atau batas nyeri yang tinggi, work every waking hours, bekerja setiap jam bangun. Dari Elon Musk kita belajar. You have idea, kita punya ide. But everyone has an idea, tapi setiap orang juga punya ide. So it's really about executing the idea. Ini tentang kemampuan kita eksekusi ide kita. And then training other people to how you work on your idea. Dan menarik orang lain untuk membantu kita mewujudkan ide kita. So stay fokus, tetap fokus. Jangan kamu keluar jangan itu. Gak usah sibuk ngomong apa yang kita lakukan. Don't criticize somebody else what they are not doing. Gak usah sibuk ngeritik apa yang orang lain gak lakukan. Go for it now. Next. Dan ini kisah seorang pemuda yang bisa menjadi inspirasi buat kita semua. And you can believe this. Kisah ini diawali ketika Rasulullah ditanya salah seorang sahabat, wahai Rasulullah, kota manakah yang akan dibebaskan terlebih dahulu? Konstantinopel atau Roma? Rasulullah menjawab, kota Heraklius terlebih dahulu. Ini merupakan sebuah bisyarah. Bisyarah itu kabar gembira bagi kaum muslimin bahwa salah satu pusat peradaban terbesar akan dibebaskan oleh kaum muslimin. Jadi Konstantinopel terletak di ujung pulau, dikelilingi 3 sisi lautan, Selat Bosporus, Laut Marmara dan Selat Tanduk. Seluruh lautannya dikelilingi rantai yang sangat besar sehingga kapal-kapal musuh tidak bisa melewatinya. Daratannya dikelilingi oleh dinding yang tingginya 30 meter dan lebarnya 9 meter. Begitu luar biasa Konstantinopel. Sampai Raja Prancis yang namanya Napoleon Bonaparte mengatakan, andai kata dunia ini merupakan satu negara, maka Konstantinopel inilah yang paling layak menjadi ibu kotanya. Dan ada hadis lain yang menjadikan kisah ini semakin menginspirasi. Rasulullah itu bersabda, Konstantinopel itu pasti akan dibebaskan. Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Hadis itu menginspirasi banyak pemimpin untuk membebaskan Konstantinopel. Abu Ayyub al-Ansari, Sulaiman bin Abdul Malik, Harun al-Rasyid, Sultan Yazid I, Sultan Muhammad II, mereka semua kekal. Lahirlah seorang anak namanya Muhammad. Dia menancapkan dalam hatinya bahwa beliau membebaskan Konstantinopel. Dikumpulkan 40.000 anak dalam ilmu fisik agama perang disebut pasukan Janisarius. Lalu itu merontokkan diri Konstantinopel yang tingginya 30 meter dan lebarnya 9 meter. Muhammad Al-Fatih menciptakan sebuah senjata yang bisa melemparkan peluru yang beratnya 700 kg. Akhirnya 6 April 1453 Muhammad Al-Fatih membawa 250.000 pasukan dengan 400 kapal perang untuk membebaskan Konstantinopel. 14 hari perang tidak ada tanda-tanda kemenangan. Sebagian pasukannya berkata, sudah Muhammad Al-Fatih, kita menyerah saja, kita pulang saja, dan kita serang di lain waktu. Apakah Muhammad Al-Fatih menyerah? Jadi kunci pertahanan Konstantinopel itu karena lautannya dikelilingi rantai, kapal-kapal Muhammad Al-Fatih tidak bisa melewatinya. Akhirnya Muhammad Al-Fatih memerintahkan pasukannya untuk memindahkan 70 kapal perang dari Selat Bosporus menuju Selat Tanduk melalui Gunung Galata yang panjangnya 3 mil. Bayangkan, 70 kapal perang ditarik dengan tenaga manusia menaiki sebuah gunung dalam waktu 1 malam. Hingga Ibn Mas'ud
Di dalam kitabnya Utsman Tarihi, beliau mengatakan, kami tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengar sesuatu yang luar biasa seperti ini. Muhammad Al-Fatih telah mengubah bumi menjadi lautan, dan dia telah menyeberangkan kapal-kapalnya di puncak gunung sebagai pengganti gelombang lautan. Sungguh kehebatannya jauh melebihi apa yang dilakukan oleh Alexander yang Agung. Dan akhirnya 29 Mei Konstantinopel dibebaskan melalui tangan Muhammad Al-Fatih. Pertanyaannya dari semua, apa yang bisa membuat seorang pemuda bertahan 52 hari perang dan membuktikan sabda Rasulullah 825 tahun lamanya? Keesokan harinya Muhammad Al-Fatih mengumpulkan pasukan yang sholat Jumat. Beliau ingin memilih pasukan terbaik sebagai imam sholat. Diminta suruh pasukannya berdiri. Lalu beliau bertanya, wahai pasukanku, siapa di antara kalian yang pernah meninggalkan sholat wajib semenjak balik silahkan itu? Tidak sebelum pasukannya itu. Pertanyaan, wahai pasukanku, siapa di antara kalian yang pernah meninggalkan sholat rawatib semenjak balik silahkan duduk? Sebagai pasukan yang mulai duduk. Dan pertanyaan terakhir, wahai pasukanku, siapa di antara kalian yang pernah meninggalkan sholat malam semenjak balik silahkan duduk? Seluruh pasukan yang duduk kecuali Muhammad Al-Fatih. Tidak sulit bagi Allah untuk memenangkan pemimpin sebelumnya. Tapi kenapa Allah memilih Muhammad Al-Fatih? Mungkin Allah yang memberikan pesan kepada kita bahwa dulu pernah hidup seorang pemuda yang menjaga kedekatan dengan Allah, dan Allah berikan keberhasilan dan kemuliaan dalam kehidupannya. Next. Masih semangat adik-adik? Dan yang kelima, sekarang kamu fokus learn and grow, ya, tumbuh dan belajar. Next. Nah, you can play. Mungkin Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian ingat waktu kita kecil, orang tua kita pada rumah pesannya apa? Nah, belajar yang pintar biar kayak Pak Habibie. Nah, belajar yang rajin biar kayak Pak Habibie. Habibie ini sosok yang luar biasa nih kan. Beliau dipanggil Mr. Crack karena berhasil menemukan penemuan untuk mengetahui kebocoran pesawat. Kedua, beliau punya spiritualitas yang kokoh. Beliau mengatakan, otak saya Jerman tapi hati saya Mekah. Dan beliau mengatakan, saya bersyukur bisa membangun sinergi positif antara ilmu pengetahuan, teknologi, dan spiritual. Dan yang ketiga, ini yang lebih langsung cerita sama saya. Beliau cerita bahwa Ibunda Ainun, istri beliau, itu adalah lulusan terbaik di SMA Jakarta Jawa Barat ketika itu. Dan Ibunda Ainun mengatakan bahwa servis terbesar saya kepada bangsa ini adalah menjadikan Habibie seorang teknokrat, menjadikan Habibie orang yang berguna bagi bangsa. Next. Jadi dari situ kita belajar apa adik-adik? Great leader start at home. Waktu itu yang Habibie udah saya ke rumahnya. Terus disitu dia tanya juga sama saya, Gamal, kenapa kamu buat program berobat dengan sampah? Setelah saya jawab, beliau menambahkan, why? Because you are not blind, you care about the least to begin of everything. Kan kamu gak buta, kamu peduli pada mereka, itu adalah awal dari segalanya. Jadi terakhir Indonesia itu kita sempat juara 1, screen time paling tinggi ya, nonton HP paling tinggi kita juara 1. Tapi ada kabar bahagianya nih hari ini. Next please. Next game. Kita 6 tahun terakhir 3 kali berturut-turut ya, kita juara 1 sebagai the most generous country in the world, negara paling bermurah hati di dunia. Bayangkan 200 negara kita kalahi dari semua. Jadi bahkan skornya itu jauh sama peringkat 2, 3 dan seterusnya. Dan itu kenapa? Ya, jadi buktinya dia kalau ada tetangga susah kita pengen bantu ya. Daripada ribut mending ngalah. Dan itu kekuatan kita. Oleh karena itu, empathy is the connection that leads to innovation. Back slide please. Jadi nanti kamu bisa change the idea of perspective. Kamu dikenal karena ilmu yang kamu miliki. Kedua, prominent has the idea of being well known and important. Kamu dikenal karena ide, gagasan, karya yang penting dan berperan besar di tengah-tengah masyarakat. Next game. Dan yang ke-6, mindset kerja keras. Next. Kalau dari makan bakso, makan tahu dulu atau pentol dulu? Makan tahu atau pentol dulu? Kenapa makan tahu? Sing enak carry ya, keep the best for the last ya.
yang enak dimakan terakhir. Kamu juga pakai saat makan bakso, sekarang dipakai buat menjalani hidup ya teori ini. Next please. Ada penelitian tahun 1960 namanya marshmallow. Anak-anak dimasukkan ke satu ruangan, lalu mereka ditawarkan kalau mereka nggak makan permen 10 menit, mereka dapat 2 permen. Sebagian besar anak nggak tahan, mereka memilih makan 1 permen dibandingkan sabar sebentar untuk bisa dapat 2 permen. Lahirlah sebuah teori yang namanya delayed gratification. Kemampuan kita mengatur ketidaknyamanan supaya mendapatkan kenyamanan lebih di kemudian hari. Satu hal yang penting dari semua. Jadi dalam hal ini kamu harus mau sorong, mau merasakan ketidaknyamanan. Next. Waktu saya seusia kalian, saya ingin sekali kuliah di kedokteran Brawijaya. Nah di sekolah saya biasanya tiap tahun cuma 1 siswa yang diterima di kedokteran Brawijaya tanpa tes. Waktu itu karena saya pingin banget ya masuk ke kedokteran Brawijaya, saya jaga supaya saya juara kelas. Sampai suatu ketika ada ujian lari di sekolah. Lari saya nggak pernah paling cepat hari itu. Nggak pernah paling cepat sebelumnya. Dan hari itu saya sedang sakit. Tapi karena saya pingin banget masuk ke kedokteran, saya bisa lari paling cepat ketika itu. Dan saya bersyukur selesai ujian nasional diumumkan, saya diterima di kedokteran Brawijaya tanpa tes. Kenapa saya ceritain ini? Saya tahu kamu membenci detik-detik saat kamu belajar, teman-teman kamu main game, ya, Mobile Legends, Dota, PS, dan sebagainya. Kamu membenci detik-detik saat kamu belajar, teman-teman kamu jalan-jalan, nonton, seneng-seneng. Tapi belajar keras itu layak kamu lakukan untuk menjalani sisa hidup dengan penuh keberhasilan dan kemenangan. Next. Oke, next slide. Next, you can skip that. Oke, next. Tadi berhasil apa gagal kira-kira? Gagal sebetulnya. Tapi buat gagal di tempat tadi itu panjang perjuangannya ya. Saya juara di Indonesia, lolos baru ke Thailand. Menang di Thailand, saya ke Asia Tenggara. Menang di Asia Tenggara baru berangkat ke Amerika Serikat. 20 besar menang. Sampai perapingan besar lolos sampai perapingan. Begitu perapingan, di voting mereka di Amerika saya dapat pun suara tertinggi, tapi nggak dipilih juri pilih yang lainnya. Akhirnya saya dapat namanya People Choice Award, penghargaan pilihan masyarakat. Dapat cuma $1.500. Padahal kalau menang bisa dapat kegagalan tanpa kehilangan semangat. Pernah nggak kamu dihina, dikaki, dimaki dengan sangat sadis? Pernah? Pernah kan menghadapi banyak masalah? Pesan saya adik-adik, kalau ada yang menghina kamu, belajar keraslah sampai orang yang menghinamu tanya, Mas, Mbak, ada lowongan kerja nggak ya? Gitu ya. Nanti kalau kamu sudah berhasil, kamu keliling dunia, kemana-mana pakai kacamata hitam. Nanti orang-orang akan tanya, Mas, Mbak, kenapa pakai kacamata hitam? Kamu bisa jawab, masa depan saya terlalu cerah. Silakan lihatnya. Oke, next. Penemu lampu siapa? Bukan Philips ya, Philips merek ya, dari dia. Kalau masalah medicine dia dikeluarkan dari sekolah. Sekolah kirim surat buat ibunya. Ibunya baca dengan keras, anak Anda terlalu jenius, sekolah kami tidak bisa mendidiknya. Akhirnya dia melakukan lebih dari 9 coba dan dia menemukan lampu. Suatu ketika ibunya meninggal dunia dan dia menemukan surat yang dikirim sekolah buat ibunya. Dan apa tulisannya tadi? Ternyata tulisannya adalah anak Anda idiot, sekolah kami tidak bisa mendidik. Bayangkan ibu seperti apa, anak seperti apa yang luar biasa yang mengubah seorang anak yang dianggap idiot oleh lingkungannya, teman-temannya, akhirnya menghasilkan karya yang kita nikmati sampai hari ini. Next. Ada namanya Pygmalion Effect. Jadi Pygmalion Effect begini, kalau kamu yakin sama kemampuan kamu, tapi kamu tinggi, kamu nanti ingin kuliah di kampus-kampus terbaik di Indonesia bahkan dunia, ya mau ke UI, UGM, Brawijaya, ITB, ITS atau Harvard, MIT, Stanford, Cambridge, Oxford. Saat target kamu tinggi,
kebiasaan kamu berubah, kamu perbanyak hafalan Quran kamu, bisa mau kampus Madinah ya, atau ke Jordan University, atau kamu tingkatkan TOEFL IBT kamu ya, buat kamu yang kampus di Inggris dan Amerika, itu mempengaruhi hasil. Kamu bisa mencapai, bisa kurang. Tapi kebiasaan untuk mencapai target yang tinggi akan membuat kamu leverage ya, naik terus kemampuan kamu yang optimal. Jadi itu mempengaruhi hasil. Next please. Dan yang terakhir, last but not least, spiritual quotient. Next. Einstein rumusnya apa? E sama dengan MC kuadrat. Wajahnya lambang jenisan. 100 tahun kematiannya menjadi tahun fisika. Tapi Michael, next please, meletakkan dia di urutan nomor 10 di antara orang paling berpengaruh di dunia. Bayangkan orang paling jenius nomor 10. Artinya apa? Intelektualitas yang cukup berbeda. Kamu harus mengharmoni antara intelektualitas dengan spiritualitas. Next. Dan ini contoh seorang ustazah yang memberikan banyak hikmah buat masyarakat Indonesia. Mari kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima Jadi beliau meninggal dunia saat sedang membaca ayat-ayat Allah di tempat yang mulia itu. Dari beliau kita belajar apa? Orang yang paling cerdas itu sebetulnya adalah orang yang menyiapkan sesuatu paling akhir dalam perjalanannya. Next, kata-kata Canu, jangan mati-matian mengejar sesuatu yang tidak bisa dibawa mati. Next again please. Dan saya akan akhiri dengan berbagi tentang sahabat saya, namanya Andrian Firdaus. Firdaus, nama apa? Firdaus. Beliau luar biasa sekali. Lulus pondok pesantren, kuliah di Kedokteran Brawijaya. Ketika kuliah, beliau merawat musola di fakultas kami, lalu buat namanya sekolah Quran untuk mengajarkan teman-teman yang tidak bisa baca Al-Quran. 20 Januari beliau meninggal dunia, kecelakaan dengan truk kontainer. Malam itu saya di IGD rumah sakit, saya kabarkan kepada teman-teman yang lain. Adik-adik tahu apa yang mereka tanyakan? Gamal, ini Andrian yang sering ajar di musola itu kan? Gamal, ini Andrian yang suara korunya itu bagus kan? Gamal, ini yang suara tilawahnya itu bagus kan? Jadi sahabat saya dikenal dengan kepandaiannya melantunkan dari suci Al-Quran dan hobinya memandangkan azan. Lalu bagaimana dengan kita? Ya. Kepintaran, jabatan, popularitas, keindahan paras, kekayaan, apapun yang kelak kamu miliki, semuanya akan kita tinggalkan. Tapi betapa kita lalai mengingatnya, seolah-olah kita akan hidup selamanya, sehingga kita mengutamakan dunia yang fana. 3 pesan terakhir dari saya buat kamu semua adik-adik. Yang pertama, study hard in silence and let your success be your noise. Belajar keraslah dalam sunyi dan biarkan keberhasilan menjadi bisnis. Yang kedua, kita anak muda di barat matahari pukul 12 siang, paling terang, paling panas, paling membara. Jangan biarkan masa muda ini berlalu begitu saja tanpa karya yang mempesona. Dan yang ketiga, orang sering tanya sama saya, Gamal, kok bisa kamu diapresiasi tokoh-tokoh dunia? Satu hal yang saya yakini, kalau kita sempurnakan niat, maka Allah akan menyempurnakan pertolongannya. Dan kalau akhirat dan kebaikan yang kita tuju, maka dunia akan datang dalam keadaan belum.